Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mudah di Pernik Matematika bersama Rini Waraswati. Kali ini kita akan membahas masalah pertidaksamaan dua variabel namun dalam bentuk yang kuadrat-kuadrat. Kemarin sudah kita sampaikan cara penyelesaian untuk yang linier dan kuadrat. Langkah-langkahnya sama, masih ingat ya? Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian yang kedua mencari titik puncak, yaitu XP, YP. Di mana XP rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan YP adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Dari titik-titik yang dihasilkan, gambarlah pada koordinat kartesius. Setelah itu, kita menentukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian yang akan kita cari, ya. Langsung saja kita bahas untuk kuadrat-kuadrat. Soal yang pertama, Y kurang dari sama dengan 4 dikurangi X kuadrat dan Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Langkah-langkahnya sama seperti pada bentuk linier dan kuadrat. Yang pertama kita menentukan titik potong dulu. Dari persamaan yang pertama, Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kita cari titik potong terhadap sumbu X, berarti syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kita masukkan 0 sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Ya, 4 kurangi X kuadrat. Kita ubah dulu biar lebih mudah ya. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Boleh ya dalam bentuk ini. Nah, ini kita faktorkan. X dikurangi 2 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Dipelajari lagi cara menentukan penfaktoran. Sehingga di sini didapatkan X dikurangi 2 sama dengan 0, X-nya menghasilkan 2 ya. Atau yang di sini X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Sehingga dari sini akan mendapatkan 2 titik, yaitu X-nya 2, Y-nya 0, dan X-nya negatif 2, Y-nya tetap 0. Ya. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan X kuadrat. Berarti Y sama dengan 4 dikurangi 0 kuadrat. Y-nya sama dengan 4. Di sini mendapatkan titik 0,4. Ya. Kemudian langsung saja dicari titik puncaknya. Titik puncaknya dari persamaan kuadrat yang pertama. Kita tuliskan dulu ya. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ini adalah A-nya negatif 1, B-nya 0 ya, ada, karena B adalah yang mempunyai variabel X. C-nya adalah konstanta, di sini konstantanya adalah 4. Kemudian kita mencari XP ya, berarti di sini titik puncak. Di sini untuk menentukan titik puncak. Nah, sekarang XP-nya adalah min B per 2A. Kita masukkan 0 per 2 kali negatif 1. Atau 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Untuk YP-nya, B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. B-nya 0 dikurangi 4 kali negatif 1 kali 4 dibagi min 4 dikalikan negatif 1 ya. Berapa ini? Min 4 min 1 min 4 berarti 16 dibagi dengan plus 4 sehingga hasilnya YP nya adalah 4. Maka titik puncaknya untuk persamaan kuadrat yang pertama adalah XP, YP, atau bisa dituliskan X nya 0,4. Selanjutnya adalah mencari titik potong dari persamaan kuadrat yang kedua, yaitu Y sama dengan
X kuadrat ditambah 3X ya tadi ya. Nah, ini kita cari titik potong terhadap sumbu X dulu. Maka Y-nya sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3X, saya balik ya, ini sama dengan 0. Sama-sama mempunyai variabel X, kita faktorkan dengan mengeluarkan X-nya. Ini tinggal X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0, atau satunya adalah X ditambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Di sini diperoleh 2 titik, X-nya 0, Y-nya 0, dan X-nya negatif 3, Y-nya 0. Kemudian yang kedua, untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat ditambah 3X, maka Y-nya sama dengan 0. Kuadrat ditambah 3 kali 0, maka Y-nya ketemu 0 ya. Sehingga di sini didapatkan titik X0, Y0 seperti ini. Langkah berikutnya mencari titik puncak ya. Titik puncak dari persamaan kuadrat yang kedua. Titik puncak. Nah, di sini Y-nya sama dengan apa itu? X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Di sini A-nya berapa? 1. B-nya adalah 3. C-nya yang 0. Tidak ada konstantanya. Nah, sekarang rumus XP yaitu B per min B ya. Min B per 2A. Min B, min 3 dibagi 2 kali 1, berarti min 3 per 2. Untuk YP-nya, B kuadrat min 4AC dibagi negatif 4A. Saya akan dimasukkan. B kuadratnya 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C. 0 dibagi negatif 4 kali 1. Sehingga di sini 9 dikurangi 0 ya. 0 per negatif 4 atau 9 min 9 per 4. Sehingga titik puncaknya atau XP, YP-nya koordinatnya adalah negatif 3 per 2, YP-nya negatif 9 per 4 ya. Nah, titik-titik yang kita dapati tadi kita gambar pada koordinat kartesius. Inilah grafik dari titik potong dan titik puncak yang kita selesaikan dari dua pertidaksamaan kuadrat tadi. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita menentukan daerah yang harus diarsir mana melalui titik uji. Berikutnya kita tentukan titik uji, yaitu bukan 0,0 karena di hasil hitungan tadi kita memperoleh hasil ada titik yang 0,0, sehingga kita mencari titik uji dari titik selain 0,0, misalkan 1,0. Nah, di sini kita masukkan ke dalam soal dari kuadrat dan kuadrat tadi. Yang pertama adalah soal Y kurang dari sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kita masukkan titik ujinya, Y-nya adalah 0 ya. 0 kurang dari 4 saya kurangi dengan 1 kuadrat. Apakah 0 itu kurang dari 4 kurangi 1, 3 ya? Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 3? Ternyata jawabannya adalah benar. Ingat, benar tadi berarti kita mengarsirnya adalah menjauhi ya, menjauhi titik uji. Nah, sekarang untuk persamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari pertidaksamaan ya, maksud saya Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Masukkan titik uji 1,0. Y-nya 0 kurang dari 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 0 kurang dari 1 ditambah 3, 4. Apakah 0 kurang dari sama dengan 4? Benar ya. Sehingga nanti arsirannya juga menjauhi titik uji. Nah, hasil dari titik uji ini
Coba kita terapkan atau kita arsirkan pada grafik yang sudah kita gambar tadi. Nah, sekarang kita arsir sesuai dengan hasil dari titik uji. Untuk persamaan yang pertama tadi ya, warna hijau itu jawabannya benar semua ya tadi. Nah, ini berarti kita harus melihat dulu titik ujinya tadi adalah 1,0 di sini ya. Nah, kita menggunakan titik uji ini karena jawabannya benar berarti menjauhi titik uji. Sehingga untuk parabola yang hijau itu saya arsir di luarnya karena harus menjauhi titik uji. Sedangkan untuk parabola yang biru itu juga menjauhi titik uji berarti ke arah dalam. Nah, maka bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya ada di daerah yang tanpa arsilan atau daerah yang bersih, sehingga bisa kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, mudah ya. Jadi caranya menyelesaikan untuk linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat itu adalah sama, cuma yang membedakan adalah bentuk grafiknya. Jika linear berupa garis lurus, jika kuadrat berupa parabola. Demikianlah untuk penjelasan pertidaksamaan dua variabel bentuk kuadrat dan kuadrat. Semoga bisa menjadikan kalian lebih paham lagi tentang materi ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.